Halo teman-teman, balik lagi sama aku Jenny di sini. Nah, kalian pernah nggak solo traveling dan kalian nginep di hotel sendirian? Lalu untuk kalian mau pakai lift yang ya kalian buka seperti biasa. Lalu kalian masuk ke lift itu, tapi anehnya liftnya nggak mau nutup. Kalian coba pencet lagi, tetap nggak mau nutup. Padahal nggak ada siapa-siapa di luar sana. Kalian ngintip, lihat mana tahu ada orang, rupanya sepi. Terus kalian balik masuk dan pencet tombol lantai, tapi pintu masih diam di tempat. Dan disitulah kalian mulai ngerasa, ih kayaknya ada sesuatu yang gak beres nih. Bukan yang serem-serem ya, hanya sebuah perasaan yang susah dijelasin ya. Perasaan bahwa sesuatu atau seseorang ada di sana, tapi gak kelihatan. Itu yang terjadi di rekaman CCTV terakhir Elisa Lam. Dan dari jutaan orang yang udah nonton rekaman itu, hampir gak ada yang bisa dengan jujur bilang bahwa mereka sepenuhnya puas dengan penjelasan resminya. Karena semakin dalam kalian masuk ke kasus ini, semakin banyak hal yang justru nggak masuk akal. So di video ini kita akan ngebahas kasus ini. Gimana kisah selengkapnya? Yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Elisa Lam lahir di Vancouver, Kanada. Dia berasal dari keluarga imigran Hong Kong. Dia tumbuh jadi anak yang pendiam, dia juga suka baca, suka nulis, suka mendokumentasikan hidupnya lewat blog dan Tumblr. Apa itu Tumblr? Bukan botol minuman ya. Tumblr ini tuh kayak sosmed gitu lah, mirip-mirip Twitter lah yang sekarang udah berubah nama jadi X. Nah, kalau kalian sempat baca tulisan-tulisannya, kalian akan ketemu seorang perempuan muda yang cerdas, yang kadang gelisah, kadang sangat bahagia dan selalu jujur tentang dirinya sendiri. Elisa didiagnosis bipolar disorder. Ini bukan sesuatu yang dia sembunyiin. Dia nulis semua itu secara terbuka. Dia nulis soal hari-hari di mana segalanya terasa berat dan juga hari-hari di mana dunia terasa begitu penuh kemungkinan sampai dia nggak tahu mau mulai dari mana. Dia kuliah di University of British Columbia. Umurnya 21 tahun waktu semua ini terjadi dan di akhir Januari 2013 dia memutuskan untuk melakukan solo trip ke West Coast Amerika. Ini merupakan sesuatu yang buat dia happy. Ini kayak petualangan kecil yang dia harapin banget. Rencana perjalanannya cukup simpel, mulai dari San Diego, terus ke Los Angeles, lanjut ke Santa Cruz. Trip yang banyak dilakukan anak muda. Trip yang seharusnya berakhir dengan foto-foto bagus dan cerita seru buat dia tulis di blognya. Tapi dia bahkan gak pernah sampai ke Santa Cruz. Untuk menginap di LA, Elisa memilih Cecil Hotel, sebuah hotel tua yang berdiri di 640 South Main Street, tepat di jantung pusat kota LA, berbatasan langsung dengan kawasan dikenal sebagai Skid Row, salah satu area dengan konsentrasi tunawisma tertinggi di seluruh Amerika Serikat. Cecil Hotel dibangun tahun 1927. Waktu pertama kali dibuka, hotel ini dirancang untuk jadi tempat menginap kelas menengah yang elegan. Lobi marmernya, tangga besar di bagian depannya, dekorasi art deco di seluruh gedung, semuanya dirancang untuk memberikan kesan mewah dan terhormat. Ya, tapi kenyataannya tidak sesuai sama harapannya. Ketika depresi besar melanda Amerika di akhir tahun 1920-an, Cecil Hotel mulai berubah. Tamu kelas menengah pindah ke tempat yang lain, yang tersisa adalah mereka yang nggak punya pilihan banyak. Harga kamarnya murah, lokasinya di pusat kota, dan pelan-pelan Cecil jadi semacam tampungan bagi orang yang tersisih. Bagi pecandu, orang dengan gangguan mental yang nggak tertangani, mantan narapidana, dan buat orang-orang yang hidupnya udah terlalu lama berjalan di pinggiran. Angka kematian di Cecil Hotel selama puluhan tahun itu cukup tinggi ya. Ada yang bunuh diri dari jendela lantai atas, pernah juga terjadi pembunuhan dan overdosis. Banyak juga kematian-kematian yang dicatat dalam arsip kepolisian LA, tapi nggak pernah dipublikasi. Nah, kalau kalian pikir itu hanya cerita masa lalu yang nggak relevan, sekarang aku mau kasih tahu dua nama. Yang pertama adalah Richard Ramirez. Tahun 1984 sampai 1985, ketika Los Angeles diguncang teror seorang pembunuh berantai yang dijuluki Night Stalker, pelakunya yaitu Richard Ramirez. Dia tinggal di Cecil Hotel. Dia nyewa kamar di lantai atas dengan tarif $14 per malam. Setiap malam dia pergi keluar. Setiap malam dia membunuh. Dan setiap pagi dia kembali ke kamarnya di Cecil. Melepas pakaiannya yang bernoda dan tidur seperti orang biasa. Beberapa penghuni lain hotel itu belakangan mengaku sering mencium bau yang aneh dari arah kamarnya. Tapi nggak ada yang curiga. Lalu ada Jack Unterweger. Tahun 1991, seorang jurnalis Austria bernama Jack Unterweger terbang ke Los Angeles dengan tugas meliputi kejahatan jalanan di kota itu untuk sebuah majalah. Dia menginap di Cecil Hotel. Tulisan-tulisannya tentang kehidupan keras di Skid Row dipuji banyak orang. Kalian tahu nggak? Plot twist-nya ternyata Unterweger adalah seorang pembunuh berantai. Dia menulis artikel jurnalismenya di siang hari, lalu malamnya dia ngejalanin aksinya
dengan membunuh pekerja seks di jalanan LA yang sama yang dia tulis soal mereka. 3 korban ditemukan waktu itu, semuanya di kota yang sama. Saat semuanya terjadi, dia tetap bisa tidur malam di Cecil Hotel. Inilah hotel tempat Elisa Lam memilih untuk menginap, bukan karena dia tahu semua sejarah itu, hampir pasti dia nggak tahu detail-detailnya. Tapi hotel ini memiliki sesuatu yang tertanam jauh di dalam temboknya. Sebuah akumulasi dari terlalu banyak hal buruk yang terjadi di satu tempat dengan durasi yang lama. Elisa check-in ke Cecil Hotel tanggal 26 Januari 2013. Dari catatan yang ada, beberapa hari pertama berjalan sangat normal. Dia sempat menghubungi orang tuanya, bilang semuanya baik-baik aja. Dia senang, dia menikmati perjalanannya, dan ini baru terungkap belakangan ini ya. Ternyata selama menginap, Elisa awalnya berbagi kamar dengan beberapa tamu lain dalam format share room gitu, yang ditawarin hotel. Tapi teman sekamarnya ini mengajukan keluhan ke pihak hotel soal perilaku Elisa yang mereka anggap aneh. Apa tepatnya yang terjadi ya nggak pernah dijelasin secara rinci sih di publik. Yang jelas tuh akibat dari keluhan itu, Elisa dipindahin ke kamar sendiri. Artinya di hari-hari menjelang hilangnya Elisa, dia sendirian di kamarnya. Gak ada teman seberjalan, gak ada yang bisa mengkonfirmasi apakah dia baik-baik aja saat itu atau enggak. Nah, tanggal 31 Januari, orang tuanya berhenti menerima kabar dari dia. 1 hari tanpa respons ya mungkin masih bisa dimaklumi. Mungkin aja dia lagi jalan-jalan, mungkin dia lagi nikmatin perjalanannya, atau mungkin dia lagi sibuk. Tapi ketika 2 hari berlalu dan Elisa masih nggak bisa dihubungi, orang tuanya ini mulai panik dong. Mereka menghubungi pihak hotel dan pihak hotel mengecek kamarnya. Ya, kosong. Tapi barang-barangnya masih ada. Elisa dilaporkan hilang kepada LAPD pada 1 Februari 2013. LAPD mulai menyelidiki. Mereka menggeledah hotel, memeriksa setiap sudut, menginterogasi staf dan tamu. Mereka juga memeriksa rekaman kamera pengawas di seluruh gedung. Dan di kamar lift lantai, entah lantai berapa, nggak pernah dikonfirmasi secara resmi, mereka menemukan rekaman yang kemudian memicu perdebatan yang belum selesai sampai hari ini. Rekaman itu dirilis ke publik pada Februari 2013 sebagai bagian dari upaya pencarian. Durasinya sekitar 2 menit, 12 detik dalam versi yang dirilis. Dan dalam 2 menit itu ada banyak hal yang membuat siapapun yang menontonnya susah untuk sepenuhnya tenang. Elisa masuk ke lift, pakai jaket merah, celana hitam panjang, rambutnya dibiarkan terurai, gerakannya di awal terlihat normal. Dia pencet beberapa tombol lantai, tapi pintu lift nggak menutup. So dia nunggu, masih nggak menutup nih. Lalu dia keluar dari lift, mengintip ke kiri, lihat ke kanan. Di lorong hotel itu terlihat kosong, tapi caranya ngintip itu kayak ada sesuatu yang berbeda dari seseorang yang sekadar iseng ngecek. Seperti seseorang yang tahu ada sesuatu di luar sana, tapi nggak berani langsung melihat. Dia masuk lagi ke lift, nekan tombol-tombol lagi, keluar lagi, dan kali ini dia bergerak lebih jauh ke lorong. Berdiri di sudut tembok, tepat di sebelah pintu lift. Seperti orang yang sedang bersembunyi. Tubuhnya merapat ke dinding, kepalanya menoleh sedikit ke arah yang berbeda-beda seperti sedang memonitori sesuatu gitu. Kemudian dia berjalan kembali ke depan pintu lift yang masih terbuka dan dia mulai berbicara, atau setidaknya dia bergerak seperti orang yang sedang berbicara. Tapi nggak ada siapapun yang terlihat di frame kamera. Dia kelihatan seperti sedang mengobrol dengan seseorang yang berdiri tepat di luar jangkauan kamera. Nah, setelah beberapa saat, dia berjalan pergi menjauh dari lift ke arah lorong hotel. Pintu lift akhirnya menutup sendiri dan itu adalah terakhir kalinya Elisa Lam terekam kamera manapun dalam keadaan hidup. Rekaman ini langsung viral begitu dirilis. Jutaan orang menonton, menganalis, bahkan mereka berdebat. Gestur tangannya nih dibedah frame by frame. Ada yang bilang itu tanda-tanda episode psikotik, ada yang bilang dia ketakutan dan sedang berusaha kabur dari seseorang. Pokoknya orang-orang punya pandangan sendiri-sendiri deh. Tapi ada beberapa hal soal rekaman ini yang jarang dibahas secara serius nih. Pertama, timestamp di rekaman itu diubah sebelum dirilis. LAPD mengakui hal ini. Alasan resminya ya adalah untuk melindungi identitas tamu lain yang mungkin terekam secara tidak sengaja. Tapi kalau lorong dan lift itu kosong, seperti yang terlihat di rekaman, kenapa perlu ada timestamp yang dimanipulasi? Yang kedua, ada bagian dari rekaman yang dipotong sebelum dirilis ke publik. Versi yang kita semua lihat adalah versi yang udah diedit. Beberapa detik yang dipotong dan apa isinya ya nggak pernah dikonfirmasi secara publik ya oleh LAPD hingga hari ini. Nah, setelah rekaman itu viral, hampir 3 minggu berlalu setelah Elisa dilaporkan hilang, pencarian sudah dilakukan. Media sudah meliput, tapi Elisa belum juga ditemukan. Sampai pada 19 Februari 2013, hari itu, beberapa tamu hotel mulai mengeluhkan kondisi air di kamar mereka.
Air dari keran terasa berbeda, warnanya sedikit gelap atau keruh. Ada yang bilang rasanya aneh, ada yang bilang agak-agak manis gitu. Dan tekanan airnya juga ya lemah ya, kecil gitu. Jadi debit air yang keluar dari keran itu kecil dan gak konsisten. Pihak hotel pun mengirim petugas maintenance ke rooftop untuk memeriksa tangki-tangki air yang jadi sumber pasokan air seluruh gedung. Nah, FYI, Cecil Hotel ini punya 4 tangki air besar di atapnya. Tangki-tangki metal yang besar. Setinggi manusia dewasa, tertutup rapat. Lalu petugas pun membuka tutup salah satu tangki. Dan di sanalah Elisa Lam ditemukan. Tubuhnya udah mengambang di dalam air, di dalam tangki yang gelap. Ya, dia udah berada di sana. Menurut perkiraan ahli forensik, setidaknya dia udah di sana selama 2 hingga 3 minggu. Penemuan ini langsung memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang nggak punya jawaban yang memuaskan. Gimana bisa Elisa Lam sampai di rooftop? Akses ke rooftop Cecil Hotel diproteksi loh. Bahkan ada pintu besi yang terkunci. Ada alarm yang seharusnya berbunyi kalau pintu itu dibuka oleh seseorang yang tidak berwenang. Artinya nggak ada akses untuk orang luar bisa naik ke rooftop. Staf hotel menyatakan mereka secara rutin memeriksa area rooftop dan alarm itu berfungsi normal. Tapi bahkan kalau kita asumsikan Elisa berhasil melewati semua itu, kok bisa dia masuk ke dalam tangki? Bayangin, tangki-tangki itu punya tutup di bagian atas. Tutup metal yang berat banget. Apalagi untuk ukuran badan Elisa yang kecil, kayaknya sih mustahil ya bisa buka tangki itu sendirian. Untuk masuk ke dalamnya pun seseorang harus membuka tutup itu, memanjat masuk, lalu menutupnya kembali dari dalam. Tutup tangki itu ditemukan dalam kondisi tertutup, rapat. Dari dalam tangki, menutupnya kembali secara fisik pun hampir mustahil dilakukan kalau tanpa bantuan dari luar. Bahkan Elisa juga ditemukan mengambang di sekitarnya, di dalam tangki. Pokoknya ya, ini tuh nggak masuk akal lah. Otopsi pun dilakukan. Hasilnya, kematian akibat tenggelam secara tidak disengaja. Tidak ada tanda-tanda trauma fisik signifikan di tubuhnya, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Dalam darahnya ditemukan obat-obatan yang biasa dia konsumsi untuk bipolar disordernya. Tapi dalam kadar yang menurut beberapa pihak tidak sesuai dengan resep yang diberikan dokter. Kasus pun dinyatakan selesai dengan manner of death accident. Tapi banyak pihak termasuk keluarganya sendiri menganggap penyelidikan ini ditutup terlalu cepat. Nah sekarang yuk kita bahas hal yang nggak masuk akal. Dan sampai sekarang masih sulit dijelaskan bahkan setelah kasus ini secara resmi ditutup. Yang pertama soal kondisi fisik tangkinya. Tangki-tangki air di Cecil Hotel itu bukan benda yang gampang diakses. Tingginya sekitar 3 meter, tangganya kalau ada berada di luar. Tutupnya berat dan butuh usaha untuk dibuka. Setelah jenazah ditemukan, pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa tutup tangki dalam kondisi tertutup. Untuk menutup tutup ini dari dalam, pokoknya secara fisik hampir nggak mungkin. Apalagi untuk ukuran tubuh Elisa Lam yang tergolong kecil. Coba kalian bayangin aja, dari dalam kita nutup tangki itu tuh gimana ya? Nggak mungkin ya nggak sih? Ya hal ini nggak pernah bisa terjawab sih. Yang kedua soal rekaman CCTV yang udah kita bahas. Tapi ada satu hal lagi yang jarang diangkat. Begitu banyak rekaman CCTV di hotel itu. Menurut beberapa laporan ternyata tidak berfungsi atau tidak merekam secara aktif pada malam kejadian. Seberapa banyaknya yang nggak pernah dikonfirmasi secara terbuka sih. Tapi fakta lainnya bahwa rekaman yang ada sudah diedit pun dan timestamp-nya yang diubah ini pun membuat publik bertanya-tanya kan. Kenapa bisa diedit? Nah yang ketiga adalah soal obat-obatnya Elisa. Elisa ini mengkonsumsi beberapa jenis obat untuk kondisi bipolarnya. Di antaranya ada Wellbutrin, Lamictal, Seroquel, dan Dexapine. Ya kalian bisa google sendiri lah itu untuk apa-apa. Kombinasi ini dalam kondisi tertentu bisa menimbulkan disorientasi, halusinasi, bahkan perilaku yang kelihatan sangat tidak biasa bagi orang yang melihatnya dari luar. Tapi kadar obat dalam darahnya pada saat otopsi menunjukkan ketidaksesuaian yang tidak pernah dijelaskan secara lengkap. Apa itu overdosis atau apa, kita juga nggak tahu. Ada yang bilang kadarnya terlalu rendah dibandingkan dengan dosis yang harusnya dia konsumsi. Ada juga yang mengindikasikan dia mungkin tidak minum obatnya secara teratur dalam hari-hari terakhir. Apakah itu menjelaskan perilakunya di rekaman CCTV? Atau itu bisa nyambung ke gelagat-gelagat anehnya di rekaman CCTV itu? Nah yang keempat, sebuah kebetulan yang terlalu aneh untuk diabaikan begitu aja. Beberapa bulan sebelum jenazah Elisa ditemukan, Department of Public Health Kota Los Angeles mengumumkan wabah tuberkulosis yang cukup signifikan. Wabah itu terpusat di kawasan Skid Row, persis di sekitar lokasi Cecil Hotel. Pemerintah kota melakukan tes massal untuk mendeteksi infeksi TB di antara warga kawasan itu. Nama tes yang digunakan untuk mendeteksi tuberkulosis tersebut adalah LAM Elisa. Itu nama ilmiah resmi dari prosedur medis itu, bukan rekayasa loh, bukan dibuat-buat. LAM Elisa adalah singkatan dari, baca sendiri,
lipoarabinomannan enzim link immunosorbent asai. Pokoknya gitulah ya ini nih di bawah. Tes ini udah ada dan digunakan jauh sebelum Elisa Lam lahir. Jauh sebelum dia datang ke LA. Tapi nama tes itu ya aneh sih, bisa pas banget woy. Sejak kasusnya viral, ribuan orang di seluruh dunia mencoba membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Forum-forum internet penuh dengan analisis timeline dan teori, beberapa di antaranya masuk akal sih. Semuanya muncul dari satu sumber yang sama, rasa tidak puas terhadap penjelasan resmi. Teori pertama yang paling banyak beredar adalah bahwa ada orang lain yang terlibat, bahwa seseorang atau beberapa orang ada bersama Elisa malam itu, dan orang itu tidak terekam kamera bukan karena kebetulan, tapi karena memang disengaja untuk tidak direkam. Teori ini berpijak pada kenyataan bahwa rekaman CCTV ini udah diedit dan ada bagiannya dipotong. Jika memang tidak ada orang lain, apa perlu disembunyikan? Teori kedua berfokus pada kondisi mental Elisa, bahwa episode manik atau psikotik yang dipicu oleh ketidakstabilan obatnya bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal yang secara rasional kelihatan mustahil, termasuk menemukan cara untuk memanjat ke dalam tangki yang harusnya tidak bisa diakses sendirian. Teori ini didukung oleh beberapa psikiater yang pernah memberikan komentar untuk media yang mengatakan bahwa dalam episode psikotik berat, batas kemampuan fisik seseorang bisa melampaui apa yang dianggap normal dalam kondisi sadar. Teori ketiga adalah kematian Elisa bukan kecelakaan dan bukan bunuh diri, tapi pembunuhan yang disamarkan dengan sangat rapi. Bahwa seseorang membawa dia ke rooftop, memasukkannya ke dalam tangki dan menutupnya kembali dari luar sebelum pergi, ya motifnya nggak jelas sih. Pelakunya juga nggak diketahui dan penyelidikan ini yang ditutup terlalu cepat. Membuat kemungkinan ini tidak pernah benar-benar disingkirkan dengan bukti yang solid. Ada juga teori yang lebih spiritual dalam sifatnya, bahwa Cecil Hotel dengan semua sejarah kelamnya memiliki sesuatu yang menarik orang-orang rentan ke dalam kehancuran. Bahwa Elisa dalam kondisi mentalnya yang tidak stabil entah gimana terpengaruh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ini bukan teori yang bisa dibuktikan ya, tapi bagi sebagian orang yang percaya bahwa tempat ini menyimpan energi dari apa yang terjadi sebelum-sebelumnya nih, Cecil Hotel adalah satu tempat yang paling meyakinkan sebagai bukti dari kepercayaan itu. Tidak ada teori-teori ini yang bisa dibuktikan sepenuhnya dan tidak ada yang bisa disingkirkan sepenuhnya juga. Kasus Elisa Lam meninggalkan jejak yang panjang. Cecil Hotel sendiri akhirnya ditutup sementara, direnovasi dan dibuka kembali dengan nama baru, yaitu The Stay on Main, dalam upaya untuk melepaskan diri dari reputasinya. Tapi nama baru itu tidak menghapus tembok lama dan apa yang udah terjadi di sana. Ya, keluarga Elisa Lam yang berbasis di Vancouver harus terpaksa menerima kehilangan yang tidak hanya menyakitkan, tapi juga penuh dengan tanda tanya. Orang tuanya menggugat pihak hotel atas kematian putri mereka. Tapi gugatan itu akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. Yang artinya detail-detail dari apa yang sebenarnya ditemukan oleh pengacara mereka selama proses hukum tidak pernah sampai ke mata publik. Blog Tumblr Elisa masih bisa diakses sampai beberapa tahun setelah kematiannya. Tulisan-tulisannya yang dia tulis jauh sebelum semua ini terjadi, tiba-tiba dibaca oleh jutaan orang yang mencari jawaban atau sekedar ingin memahami siapa dia sebenarnya. Ada sesuatu yang terasa sangat intim dan sekaligus sangat menyedihkan dalam membaca catatan harian seorang yang udah nggak ada. Apalagi dalam konteks kematian yang penuh misteri seperti ini. Di salah satu postingannya, Elisa pernah menulis tentang perasaan tersesat, tentang keinginan untuk ditemukan, tentang bagaimana kadang hidup terasa seperti berjalan di lorong yang gak ada ujungnya. Dia juga gak tahu ya kok tulisannya akan dibaca dengan cara seperti ini. Yang paling mengganggu dari kasus Elisa Lam bukan soal tangki air itu, bukan soal rekaman CCTV, bukan soal kebetulan nama tes TB yang aneh itu. Yang paling mengganggu adalah betapa mudahnya sebuah kematian yang dipengaruhi pertanyaan bisa dinyatakan selesai dan dimasukkan ke dalam aci, disimpan rapat-rapat. Betapa cepat sebuah kasus bisa ditutup ketika orang yang mati adalah seorang perempuan muda sendirian di kota yang tidak mengenalnya, dengan riwayat kondisi mental yang bisa dijadikan penjelasan yang cukup nyaman untuk mengakhiri penyelidikan. Elisa Lam adalah manusia nyata, bukan karakter dalam film horor, bukan juga puzzle internet yang perlu dipecahkan. Dia punya keluarga, punya mimpi, punya cerita yang jauh lebih banyak dari sekadar 2 menit rekaman CCTV. Dan mungkin itu yang perlu kita ingat setiap kali kita membahas kasus ini, bahwa di balik semua teori dan spekulasi, ada sebuah keluarga di Vancouver yang sampai hari ini belum punya jawaban yang benar-benar memuaskan soal apa yang terjadi pada anak perempuan mereka. Kasus ini secara resmi ditutup sebagai kecelakaan. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang nyata, yang berbasis fakta yang belum pernah dijawab dengan tuntas, masih terbuka.
dan mungkin akan tetap terbuka untuk waktu yang sangat lama. So, ini dia kisah Elisa Lam. Gimana menurut kalian? Teori mana yang menurut kalian paling masuk akal? Kalau aku nih dari awal yakin sih pasti ada pembunuh yang ada di hotel itu dan nutup kasus ini dengan sangat rapi. Pendapat gak kalian? Coba komen pendapat kalian di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari aku. Dan selalu ingat ya, gak semua cerita horor itu datangnya dari hantu. Justru dari manusia itu sendiri. Bye-bye, see you in the next video.